di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Waspada terhadap ketamakan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ketamakan dan kenikmatan tidak selalu berteman. Mereka yang tamak perlu menyadari bahwa suatu ketika mereka pasti akan kehilangan harta mereka. Anehnya, banyak orang yang tetap saja meletakkan hati pada harta. Ketamakan merupakan sebuah kebodohan yang ironis. Orang yang tamak pasti mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bagi diri mereka sendiri. Pengumpulan ini dimaksudkan agar mereka memiliki persediaan yang melimpah untuk masa yang panjang di depan. Ironisnya, kekayaan duniawi justru bersifat sementara. Ternyata pilihan ketamakan sudah ada sejak masa PL. Sebagai contoh, Abraham dan Lot diperhadapkan dengan pilihan untuk tempat yang nyaman seperti taman Tuhan, tapi penuh dosa. Disinilah nampak siapa yang hidupnya terpaut kepada Tuhan, ataukah kepada kenikmatan dunia. Dari diri Lot terdapat niat ketamakan diri untuk menjadi penguasa yang hanya berorientasi pada materi. Marilah kita waspada terhadap pilihan ketamakan dengan memperhatikan beberapa hal ini. 1. Menjadi tamak karena tidak hidup dalam tujuan Tuhan. Ayat 1 menunjukkan keputusan Lot untuk mengikuti Abraham, pamannya. Abraham telah dipanggil Tuhan secara khusus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bandingkan pasal 12 ayat 1-3. Abraham memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan dan hidup untuk mencapai tujuannya. Ayat 4. Berbeda dengan Lot, keputusannya untuk mengikuti Abraham bukan karena alasan rohani, melainkan karena Abraham adalah pamannya yang sangat kaya. Ayat 2. Abraham adalah contoh pribadi yang membangun kehidupan rohaninya di atas dasar persekutuan dengan Tuhan. Ia hidup dalam ketaatan terhadap pimpinan Tuhan, sedangkan Lot hanya mendompleng pada kehidupan rohani Abraham karena ia sendiri masih dikendalikan keinginannya sendiri dan bukan pada tujuan Tuhan. Lot adalah gambaran pribadi yang sekedar ikut-ikutan hidup dalam arus rohani, namun sebenarnya tidak dengan segenap hati. Alkitab tidak pernah menyebut Lot sebagai pribadi yang beriman kepada Tuhan. 2. Menjadi tamak karena berorientasi pada kekayaan. Allah memberkati Abraham berkelimpahan, termasuk Lot yang ada bersama dengannya. Ia mempunyai lembu, domba, dan kemah. Ayat 5 dan ayat 6. Karena negeri itu tidak cukup luas untuk tinggal bersama-sama, sebab harta mereka sangat banyak. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Seharusnya Lot sebagai salah seorang pengikut berinisiatif untuk menjaga hubungan dengan mengalah untuk memilih, tetapi justru Abraham yang melakukannya. Ayat 8. Abraham tidak menjadi khawatir apabila mendapatkan tempat yang kurang subur, karena hidupnya tidak dikendalikan oleh materi, tetapi oleh Tuhan. Ia melangkah berdasarkan pimpinan Tuhan, sehingga ia percaya Tuhan memelihara hidupnya, bahkan bila berada di tempat yang sulit. Sebaliknya, ayat 10 dan 11 menunjukkan ketamakan Lot. Ia melayangkan pandangnya ke seluruh lembah Yordan. Dilihatnya seperti taman Tuhan dan memilih baginya tempat itu hanya karena materi atau kekayaan.
Lot mengabaikan hal-hal lain, termasuk menjaga hubungan kekeluargaannya. 3. Menjadi tamak berarti kompromi dengan dosa. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat 12 dan 13. Sebenarnya ia tahu bahwa Sodom adalah kota yang jahat, tetapi demi materi atau kekayaan, Lot berkompromi dengan dosa. Sebagai orang yang pernah hidup bersama dengan orang yang dekat dengan Allah, yaitu Abraham, pastilah ia belajar dan tahu tentang perbuatan-perbuatan dosa dan akibatnya. Namun Lot justru menetap di kota Sodom. Bandingkan pasal 14 ayat 12, 19 ayat 1. Dan pergaulan buruk merusak kebiasaan baiknya. Bandingkan 1 Korintus 15 ayat 33. Bandingkan kehidupan Lot yang dikendalikan materi dengan kehidupan Abraham yang berorientasi pada Allah. Walaupun kelihatannya keadaan Lot dalam memilih tempat lebih baik dari Abraham saat itu, namun kita mendapati hidupnya sia-sia. Bahkan Lot mendapatkan kebinasaan. Bandingkan Kejadian 19. Sedangkan Abraham justru menerima janji-janji Tuhan. Ayat 14 sampai 18. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh materi, cepat atau lambat akan menemui kesia-siaan dan kebinasaan. Sahabat Iktus, sebagaimana Abraham, Tuhan menginginkan kita hidup dalam pimpinannya dengan memelihara hubungan yang intim dengannya setiap hari. Kita sangat mudah dikendalikan oleh sesuatu yang lain bila tidak tinggal dalam persekutuan dengannya. Seperti Lot yang menjadi tamak dikendalikan oleh harta, karena ia berada dalam lingkungan rohani namun hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Saya tidak mau hidup dikendalikan oleh harta dan akhirnya menjadi orang yang tamak. Hanya Tuhanlah pengendali hidup saya dan saya hanya mengikuti apa yang telah direncanakannya untuk saya. Karena itu, saya tidak menjadi takut dan khawatir tentang hidup. Bahkan ketika orang lain mengambil hak saya ataupun berlaku tidak adil terhadap saya. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap orang yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan sehingga saya tidak jatuh dalam ketamakan? Apakah hidup saya berorientasi pada harta atau kepada Tuhan? Adakah bagian hidup saya yang masih terbuka kompromi dengan dosa? Tuhan Yesus, setelah saya percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menaruh kepercayaan penuh kepadamu. Saya tidak mau dikendalikan oleh materi, tetapi hanya Engkau yang mengendalikan hidup saya. Jika hidup saya dikendalikan materi, maka saya hanya akan menuai kebinasaan. Tolong saya agar melihat semua harta dan kekayaan bukan sebagai tujuan hidup saya, melainkan sebagai sarana yang Tuhan berikan untuk mencapai tujuan-Mu, yaitu untuk diberkati dan menjadi saluran berkat. Amin. Walau seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung dari kekayaan itu. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.